Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat di podcast Mengenang bersama saya Elva Citrasari. Saya berasal dari Co-Hosting Maudi, Bunda Produktif Batch 1 Institut Ibu Profesional. Podcast Mengenang ini merupakan kolaborasi dari kota virtual kami, Hexagon City. Cerita mengenang hari keempat ini kita akan mendekati sebuah sudut dari taman keluarga besar Umar bin Khattab dan akan menghirup wangi dari salah satu kuntum bunga yang menghiasinya. Kita akan berjumpa dengan Ummul Mukminin Hafsah binti Umar bin Khattab. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi keduanya. Ibunda Hafsah radhiyallahu anhu adalah Zainab binti Mas'un, saudara perempuan sahabat terkemuka Utsman bin Mas'un, yang ketika meninggal dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menciumnya dan air mata beliau mengalir membasahi pipi Utsman. Utsman adalah orang pertama yang dimakamkan di Baqi. Ketika seorang putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, beliau berkata, "Susulah pendahulu kita yang baik, Utsman bin Mas'un." Hafsah binti Umar bin Khattab adalah istri dari seorang ahlul badar, Khunais bin Huzafah radhiyallahu anhu. Pada perang Badar, tubuh Khunais penuh dengan luka. Sepulangnya ia dari peperangan, ia tiba di Madinah dengan membawa luka yang sangat parah, sehingga ia menghembuskan nafas terakhir dan mendapatkan kemuliaan yang sangat tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menguburkan jasadnya di Baqi berdampingan dengan makam Utsman bin Mas'un radhiyallahu anhu. Umar merasa sangat sedih dengan nasib putrinya yang menjadi janda pada usia muda. Untuk itu, langkah pertama yang dilakukan Umar adalah menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Namun, Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak menjawab sama sekali. Ia pun menawarkan Hafsah kepada Utsman, tetapi Utsman menjawab, "Tampaknya aku tidak berhasrat menikah pada saat ini." Umar merasa sakit hati kepada mereka dan menyampaikannya kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hafsah akan menikah dengan orang yang lebih baik dari Utsman, sedangkan Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafsah." Tidak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Hafsah radhiyallahu anhu, sehingga Umar menikahkannya dengan sukacita. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum putrinya setelah Ruqayyah meninggal dunia. Hafsah radhiyallahu anhu memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anhu pernah mengakui, "Hafsah adalah termasuk salah satu istri Nabi yang hampir setara denganku." Dalam sebuah hadis dikatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat menceraikan Hafsah dengan talak 1. Hal itu membuat Hafsah merasa sangat terpukul dan merasa dunia gelap gulita. Namun, tidak lama kemudian mereka rujuk atas perintah yang dibawa oleh Jibril. Jibril berkata, "Hafsah adalah ahli puasa dan sholat. Dia adalah istrimu di surga." Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, Ibunda Hafsah radhiyallahu anhu telah mengemban amanah sebagai penjaga Al-Quran.
Ia ditunjuk untuk menjaga lembaran-lembaran Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh Zaid bin Sabit. Lembaran-lembaran Al-Quran itu tetap ada dalam penjagaannya sampai masa pemerintahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika ia memutuskan untuk menghimpun Al-Quran dalam sebuah mushaf. Ketika Utsman menjadi khalifah, ia mengutus seseorang kepada Hafsah radhiyallahu anhu dengan pesan, "Kirimlah lembaran-lembaran Al-Quran yang ada padamu untuk kami salin dalam mushaf. Lalu kami akan mengembalikannya lagi kepadamu." Hafsah radhiyallahu anhu pun mengirimkan lembaran-lembaran Al-Quran yang diminta Utsman radhiyallahu anhu. Lalu Utsman menugasi Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Husyam untuk menyalinnya dalam mushaf. Utsman berkata kepada 3 orang yang berasal dari suku Quraisy di antara mereka, "Jika kalian berselisih dengan Zaid, maka salinlah sesuai dengan bacaan Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan lisan Quraisy." Setelah selesai disalin dalam beberapa mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran yang asli dikembalikan kepada Hafsah radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu kemudian mengirimkan 1 mushaf kepada setiap negara, dan kemudian ia memerintahkan untuk membakar seluruh catatan Al-Quran yang lain, baik dalam bentuk lembaran ataupun mushaf. Pada tahun 41 Hijriah, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar merasa bahwa saat pertemuannya dengan Allah Azza wa Jalla semakin dekat. Firasatnya benar. Hanya beberapa hari setelah bulan Sya'ban pada tahun yang sama, Hafsah radhiyallahu anhu wafat dan kembali kepada Tuhannya. Berita kematiannya langsung tersebar ke pelosok Madinah. Wanita penjaga Al-Quran dan istri Nabi Muhammad SAW telah tiada. Para sahabat berkumpul untuk menyemayamkan jasadnya seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Mereka melakukan sholat jenazah dipimpin oleh gubernur Madinah saat itu, Marwan bin Al-Hakam. Hafsah radhiyallahu anhu dimakamkan di Baqi oleh Abdullah bin Umar dan Asim bin Umar. Menjelang wafat, ia sempat berwasiat kepada saudaranya Abdullah bin Umar agar menyedekahkan hartanya yang masih tersisa. Ibunda kita, Hafsah radhiyallahu anhu, telah meninggalkan kita selama-lamanya setelah menghabiskan seluruh usia untuk ketaatan, kedermawanan, dan pengorbanan. Seorang sosok perempuan yang dinyatakan oleh Abu Nuaim, perempuan ahli puasa dan sholat, selalu memandang dirinya tidak berarti dan selalu mengevaluasi diri. Hafsah bin Umar bin Khattab, pewaris dan penjaga lembaran-lembaran Al-Quran. Semoga Allah meridhoinya. Semoga kenangan ini dapat menjadi penghangat hati-hati kita pada Ramadan keempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal Ramadan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.